Yang terhormat PJ Bupati Urbana beserta rombongan, yang terhormat OPD yang sempat hadir pada hari ini, yang terhormat anggota DPR Bapak Anies Samalugi yang sempat hadir pada kegiatan pada hari ini, yang terhormat Kadis Pertanian, Bapak Kepala Desa, dan terkhusus untuk PT Eswisit atau Tanah Merah dan PT Mahakam yang menyelenggarakan dan bekerja sama dengan kelompok tani melaksanakan kegiatan ini. Saya langsung saja untuk mempersingkat waktu karena waktu sudah hampir menunjukkan tengah hari. Untuk benih biji ini mungkin ini sudah produk lama, sudah lama beredar, namun ini baru dibubarkan. Jadi dari Panah Merah itu dari awal ada tutuk, kemudian ada Lokananta, kemudian ini komoditas hibridanya itu Santan Alpha. Dan ini salah satu solusi bagi petani buana untuk meningkatkan pendapatan per warga. Karena jika kita hitung anak-anaknya, ini potensinya luar biasa, Pak. Betul ya, luar biasa, Pak. Karena saya bersama Pak Kadis dengan BB selalu bersinergi dalam bagaimana mengembangkan petani kita. Itu program dinas yang selama ini dari biji itu saya anggap berhasil, tetapi tidak berkembang. Kenapa? Karena biaya produksinya tinggi. Biaya produksinya tinggi. Karena untuk menanam 1 hektar, kalau uang 100 juta tidak cukup, Pak. Kalau petani berani tidak. Jadi program dikasih berhasil, tapi tidak berkesinambungan. Karena kenapa? Modal usaha yang tinggi. Seperti itu. Jadi ketika diprogramkan dari Kementerian maupun dari Dinas Pertanian, berhasil sebenarnya petaninya, tetapi tidak berkesinambungan. Alasan utamanya adalah modal usaha yang tinggi. Seperti itu, Pak. Nah, ini ada solusi yang diciptakan oleh Tanah Merah itu dari biji. Menekan biaya bibit, kemudian menekan biaya perawatan. Tetapi menambah waktu perawatan. Itu saja bedanya, Pak. Saya bedanya. Tapi waktu ini tidak menutup kemungkinan akan bertambah produksi. Karena 1 hektar bawang biji itu kita harus beli bibit 1,2 ton sampai 1,5 ton per hektar dengan harga terendah itu 35.000 40.000 per kilogram. Jadi harus kita sediakan budget 60 juta untuk bibit saja. Ini solusi. Jadi kemarin mungkin Kementerian Pertanian sudah melirik arah itu sehingga mengeluarkan program bawang merah itu dari biji, dan inilah yang dibudidayakan di Tampabulu. Karena saya bersama kepala desa, yang saya ajukan Jamal kepala desa saya sebenarnya, karena mereka fokus pengembangan hortikultura. Tahun ini pada desa aku kasih kultivator 5 orang, 5 kelompok. Bayangkan, satu. Karena kenapa? Sentra ini menjadi lirikan utama kepala desa. Kita fokus. Dan saya sering mengatakan siapapun kadisnya, saya selalu bersinergi karena bawang merah ini tidak ada yang tidak suka bawang merah. Dimarahi sama suaminya kalau tidak tumis-tumis tidak pakai bawang merah. Pasti. Sehingga potensi pasarnya itu luas. Potensi pasarnya luas. Bawang merah kita di mana, dari sumbernya dari mana? Semua dari Endreka. Semua dari Endreka. Mungkin kalau pelatnya buat studi banding atau studi tour di Endreka, silakan tanya petaninya berapa modal usaha untuk menanam 1 hektar bawang merah. Kami di Tampabulu itu program pribadi. Kita petani yang jalan-jalan ke sana, habis panen kita jalan-jalan, refreshing ceritanya. Kita tanya petaninya, harus siap modal berapa? 150 juta masih ragu mereka menanam untuk 1 hektar. Di sana, di sini modal 20 juta, 10 juta sudah berani kita menanam 1 hektar. Potensinya itu 2 kali lipat dibanding umbi. Karena ini kemarin Pak 2020 ada program dari Dinas Pertanian. Tampabulu yang selalu menjadi template. Sebelum dikeluarkan ke tempat lain, suruh dulu Tampabulu. Di Tampabulu dulu. Karena kenapa? Kita rawat benar-benar. Kita memang selalu menjadi acuan pengembangan tanaman hortikultura. Mungkin dulu ada saya kenal Pak di sini, mungkin
Harus diambil. Saya kenal juga beliau di mulai 2015. Kasih tomat, tambah dulu. Karena kita selalu fokus terhadap program yang diberikan kepada kita. Ini 2022 Bapak Kadis sekarang, Awas sekarang, dia kasih bawang merah biji. Satu bawang merah tidak ada yang mau terima Pak. Program ini dilelang, ini siapa yang mau terima? Tidak ada yang mau terima. Karena ini hal yang baru dan butuh inovasi untuk melaksanakan budidayanya. Karena ada tahapan persemaian sampai tahapan budidaya. Itu Pak. Jadi saya terima kasih Pak Desa ya sudah membantu dari sisi di pengulangan sampai dengan acara kita pada hari ini. Nah, yang kedua bawang merah ini sebenarnya yang sangat menjanjikan adalah analisis usaha tadi ya. Kalau dari perusahaan itu 1 hektar itu 25 ton potensinya dengan akumulasi biji, dengan akumulasi menggunakan bibit 4 kg. 4 kg. Kalau berhasil 80% saja. Tidak usah 50%. Itu berarti 14 ton. Harga sekarang di tingkat petani Pak itu bawang kering kotor itu 35.000. Kering kotor per kilo. Kalau bisa sampai 15 ton itu berapa? Tidak perlu lagi dibantu petani. Tidak perlu. Karena kenapa? Ini potensi. Dan saya harapkan Pak Kadis Pertanian ini menjadi program utama. Bagaimana kita mengenalkan ke petani lain. Makanya kita adakan tadi training of training Pak. Itu kegiatan fungsinya, kegiatan training of training karena bawang merah ini susahnya hanya di persemaian. Makanya kita adakan training persemaian tadi sampai perawatannya, sampai pasca panen. Karena ini menjadi potensi. Jadi itu harapan saya kepada Pak PJ Bupati dan melalui Kadis Pertanian, bagaimana kita bisa mensosialisasikan atau mengembangkan potensi ini. Saya Pak petani ini, mungkin saya petani biasa, tapi saya punya tanggung jawab dari Kementerian Pertanian. Saya duta petani Bombana untuk hortikultura. Jadi tanggung jawab saya bagaimana bisa merekrut petani-petani kita, petani-petani milenial untuk mengembangkan SDM yang ada di Kabupaten Bombana. Karena saya satu-satunya yang ada di Bombana. Makanya kegiatan ini adalah program saya bersinergi dengan program dari kementerian. Karena untuk mengembangkan SDM yang ada di daerah. Karena saya harapkan sekali kehadiran beliau. Jadi beliau hadir pada hari Sabtu. Jadi Ibu dengan harus bersinergi ya. Karena kita punya wilayah berbeda dengan wilayah lain, jangan meniru konsep dari wilayah lain. Itu kita pakai konsep daerah kita masing-masing. Gagal dipakai Pak di sana dataran tinggi, menengah ke tinggi, kita di sini dataran rendah. Pakai standar yang ada di Bombana. Kita banyak yang cerdas di Toseng, di Rompu-Rompu, di Rangkadu, banyak petani kita. Dan itulah kita sama-sama bersaling berbagi ilmu. Sama-sama kita saling berbagi ilmu. Karena konsep di luar, karena saya pengalaman Pak ya, di Tongkoseng itu gagal karena lihat YouTube. Ada petani yang bisa gagal karena YouTube. Karena memang tidak salah yang disampaikan, tetapi beda kita punya wilayah. Nah, kemudian bawang merah kan ini Pak, salah satu komoditas hortikultura yang paling mempengaruhi inflasi. Saya sebenarnya di prank sama Pak Kadis di bulan 10 itu Pak, saya di prank. Pak Isran bisa ikut kegiatan apa itu Pak? Kegiatan pasar murah untuk mengatasi inflasi. Saya undang semua anggota. Kita ikut pasar murah. Apa untuk apa? Ada acara inflasi. Tidak tahu apa itu inflasi. Ikut. Habis pasar murah, cabai murah sampai sekarang Pak. Cabai murah sampai sekarang. Aduh. Ya dong, saya dipanggil untuk mengatasi inflasi, saya tidak mau lagi pasar murah. Kita ini Pak petani suka keluarga tinggi. Tapi pemerintah mengatasi inflasi. Wah, ternyata inflasi ini kenaikan harga. Jadi saya di prank sebenarnya. Karena habis pasar murah saya mau jual lagi cabai saya di kebun tidak bisa laku. Biar 5.000.
terpaksa dibiarkan saja. Sampai sekarang ini tidak terawat ini, gara-gara pasar murah. Ini inflasi ini. Selalu dari kementerian semua inflasi mendiatasi kenaikan harga. Baru petani selalu dilebatkan. Ternyata kita senang kita sebenarnya kalau inflasi. Kadang-kadang mahal cabai, mahal tomat. Bagaimana Pak Hardin? Senang. Jadi kadang saya tidak bersinergi tentunya. Mereka ingin kasih turun harga, saya harga. Nah, itu yang susah. Nah, kalau inflasi Pak, sebenarnya ada solusi supaya inflasi teratas. Gampang sekali Pak. Harga bagi petani saja satu. Jadi harga bagi petani. Kenapa terjadi inflasi? Karena tidak ada yang budidaya. Kenapa tidak ada budidaya? Takut menanam murah. Itu Ji. Itu Ji Pak. Sampai kita kasih 0,2 harganya naik sedikit baru kita menanam. Banyak yang menanam ini, padahal tidak ada yang menanam, semua berpikiran yang sama. Naik harga sampai 100.000. Itu sih sebenarnya. Tidak ada nih. Kalau ada jaminan harga sama petani, harga tomat kalau di bawahnya 2.000 disubsidi oleh pemerintah 3.000. Jadi minimalnya 5.000. Tidak akan putus itu tomat Pak. Harga cabai 10.000, tidak akan putus itu cabai Pak. Itu Ji. Jadi tidak ada gunanya kalau bagi saya, tidak ada gunanya program-program bantu begini, tidak ada gunanya. Itu saya jaminan harga bagi petani. Karena itu sebenarnya yang menghilangkan produksi. Bersamaan produksi murah, berhenti semua menanam. Karena rugi saya. Balik modal, berhenti menanam. 1 bulan kemudian naik lagi menggeludak, turun lagi Pak Kadis. Bagaimana cara atas inflasi? Disuruh lagi kita pasar murah, ikut pasar murah, turun lagi sampai sekarang. Dia dirawat lagi cabai. Jadi sekarang mahal lagi cabai itu Pak, tembus lagi 3.000 karena dari bulan 9 sampai di bulan 1 itu harganya mentok di 7.000. Cabainya habis ditanam dibiarkan saja Pak. Ada yang darabas, tadinya Pak Irfan itu darabas saja. Mau diapa Pak? Jadi sebenarnya ini kadang saya berpikir kita ini sebenarnya musuhnya pemerintah karena mereka ini ada atas inflasi, kita mau kasih inflasi jadi susah memang. Repot memang. Itu mungkin dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.